Buat kalian semua yang masih benci sama IKN, tonton video ini ya. Bercanda. Oke, teman-teman semua, hari ini tanggal 25 Maret tahun 2025, kembali ya kita bertemu untuk melihat situasi terbaru nih di kawasan inti Nusantara. Dan kali ini ya, pantauan kita mengarah ke lokasi Plaza Yudikatif yang saat ini udah mulai cantik, teman-teman ya. Taman-tamannya udah terlihat, bahkan dari arah sebelah barat dari istana itu udah terlihat cantik. Dan juga setelah dari situ saya akan mengajak kalian semua ke lokasi pengendali banjir. Jadi di kawasan barat dari Istana Negara itu ada pengendali banjir yang udah tertata rapi juga dengan bangunan-bangunan yang unik yang menyerupai mangkok kalau kita lihat ya. Oh ya, buat kalian semua yang baru bergabung ya di channel Dian Rana, ya salam kenal. Saya Dian Rana, tinggal di sekitar Ibu Kota Nusantara atau sekitar 40 menit ke titik 0 IKN. Jadi saya rutin membuat video-video yang membuat konten-konten tentang perkembangan Ibu Kota Nusantara. Jadi buat kalian semua yang kepo tentang Ibu Kota Nusantara, jangan ragu ya untuk subscribe. Dan juga ya bantu teman-teman semua sahabat Dian Rana yang menonton video ini. Kalau sudah kalian nonton, like-nya ya, like-nya dibantu supaya video-video kita itu muncul di beranda. Karena beberapa belakangan ini banyak teman-teman sahabat Dian Rana yang bilang, "Bang, kamu kok nggak konten kemana aja?" Nah, padahal saya ngonten tiap hari ya, saya upload tiap hari di kawasan IKN. Dan mungkin itu nggak muncul. Nah, kalian, supaya itu muncul, kalian setiap video like-nya jangan lupa ya, dan juga tinggalkan komentar kalian. Oke, kali ini kita akan ya membahas tentang perkembangan lagi di kawasan inti Nusantara. Oh ya, satu lagi nih, tentang tadi ya pembenci IKN itu, beberapa komentar belakangan itu masih menyerang secara personal ternyata kepada saya. Entah kenapa, apakah mereka itu memang pembenci IKN atau mereka itu mencintai IKN ya. Saya nggak tahu. Tapi intinya komentar-komentar kalian seperti ini tidak membuat saya untuk berhenti konten di IKN. Jadi kalau menurut saya capek-capek kalian untuk menghujat saya, karena saya tidak akan berhenti untuk tetap membuat konten tentang IKN. Dan buat kalian semua nih ya yang menonton video ini, kita saksikan bersama ya pantauan kali ini. Oke teman-teman semua, kita mulai ya pantauan kali ini. Kita mengarah ke Plaza Yudikatif. Nah, ini sebelah barat dari Istana Garuda. Kalau kita lihat ya di bawah kita ini kan aliran embung ya, embung yang mengarah ke Plaza Yudikatif. Jadi kalau kita lihat sekitar Istana Garuda itu kan ada beberapa embung juga kan nih. Ini embung yang ini tembusnya ke pengendali banjir. Nah, nanti juga kita akan lihat ke lokasi pengendali banjir juga setelah dari sini. Nah, ini ya kita mengarah ke Plaza Yudikatif yang saat ini sudah mulai ditata dengan baik ya. Kalau kita lihat ya, udah mulai cantik nih. Bahkan kemarin kan ada di isukan banjir tuh ya. Nah, ini nih lihat ya, gimana mau banjir ini di perbukitan gitu teman-teman. Dan di bawah kita ini ada embung. Nah, kalau kita bayangin di masa depan ya, kalau seumpama embung ini udah jernih, cantik. Nah, kita berjalan-jalan di Plaza Yudikatif sampai ke embung, itu menenangkan jiwa ya nggak sih teman-teman? Nah, ini dia ya pantauan terbaru dari Plaza Yudikatif ya yang ada di Ibu Kota Nusantara. Cantik kan? Apalagi nanti kalau seumpama pohon-pohonnya udah mulai tumbuh ya, terus juga kalau malam hari ya lampu-lampunya cantik ya. Karena di sini kalau kita lihat ya, berbagai lokasi itu ditata sedemikian rupa ya kan. Mungkin kalau sekarang nggak terlalu terlihat karena ya masih dibangun, tapi kalau kita-kita yang sudah lama ya, mungkin buat sahabat Dian Rana, penonton Dian Rana yang udah lama, tahulah ya bagaimana dulu di sini ya. Ini cuma terlihat pohon eukaliptus, tapi sekarang udah mulai bergeliat ya. Seperti ini, udah mulai bergeliat bagaimana cantiknya kawasan ini. Coba saya akan naikkan ketinggian ya dari sini untuk melihat ke arah embung MBH juga. Nah, ini kan tidak jauh dari sini ada embung MBH, teman-teman. Di sebelah sana tuh ada embung MBH. Nah, kalau untuk melihat ke arah Istana Garuda dari Plaza Yudikatif ini seperti ini nih, ya. Kalau kita lihat juga ada beberapa masih alat berat yang bekerja di kawasan ini. Nah, ini ya pantauan dari arah Plaza Yudikatif ke Istana Garuda untuk saat ini, teman-teman tuh. Cantik kan? Nah, gimana? Mungkin dulu ya, mungkin setahun atau 2 tahun lalu, di sini tuh masih berupa kayu eukaliptus ya, pohon-pohon kayu eukaliptus yang nggak tahu ternyata jadi secantik ini. Ini saya coba naikkan ketinggian karena udah dekat sama pohon-pohon eukaliptus. Takut nyangkut ya, berarti nanti takut nyangkut. Oke, nah ini ya pantauan terbaru di sekitar Plaza Yudikatif, teman-teman semua. Ini dari arah Plaza Yudikatif ke lokasi embung MBH masih berupa kayu eukaliptus ya ini. Kayu eukaliptus itu adalah pohon industri, teman-teman ya, pohon industri yang rutin ditebang dan tanam ya. Jadi ini bukan pohon yang
alami atau bukan pohon yang rimba gitu kan. Jadi ini pohon yang ditanam. Nah, ditanam dan juga ditebang setiap 6 tahun atau 7 tahun sekali. Nah, itu di depan kita itu embung MBH ya. Jadi dari arah Plaza Yudikatif ke embung MBH tidak jauh ya, dekat. Dan di sana tuh ya itu Pasar Nusantara tuh. Ada juga Kubika. Nah ya, dari arah Kubika juga ada beberapa embung ya. Tuh ya, kalau kita lihat ada embung juga nantinya di bawah kita ini. Nah, ini ada jalan untuk melihat ke arah ini ya, ke arah pengendali banjir. Nah, ini dari arah Plaza Yudikatif ke arah pengendali banjir. Nah, ini tidak terlalu jauh ya. Tuh, ini kita sudah sampai di kawasan pengendali banjir yang ada di sebelah barat dari Istana Garuda. Nah, ini juga ya, kalau kita lihat ada jalan kan, tuh itu jalan-jalan itu jalan akses untuk semacam jogging gitu teman-teman. Cuman kayaknya joggingnya pagi dan sore hari itu cakep di sini ya, dengan mengelilingi embung ya. Kita bisa memilih atau banyak pilihan di sini ya, di kawasan inti Nusantara nantinya. Bukan cuma di SUBP 1A, tapi SUBP 1B itu juga setiap embung ya yang seperti ini itu ditata cantik, ada tempat-tempat joggingnya kalau kita lihat ya. Jadi mungkin pada saat di masa depan ya, mungkin kalau kita masih dipanjangkan umur, pada saat kita mau olahraga ya di kawasan ibu kota Nusantara itu banyak pilihan. Hari ini di embung MBH, hari ini di embung ini ya di pengendali banjir, hari ini lagi di embung JKW, hari ini lagi di embung yang SUBP 1B, kan banyak tuh embung-embungnya ya nggak sih? Terus ada juga embung yang dekat Polri ya nggak? Jadi setiap harinya mungkin kita bisa pilih di mana kita mau jogging ya untuk olahraga ya nggak? Apalagi nantinya di masa depan kan di kawasan ibu kota Nusantara menggunakan sepeda listrik ya, mobil listrik, dan semua serba listrik ya nggak? Jadi lebih sehat nih. Atau nanti kalau semua kita bisa bersepedahan di sini ya nggak sih teman-teman? Nah, ini dia teman-teman semua untuk tampilan ya pengendali banjir yang ada di ibu kota Nusantara. Saya akan coba kembali ke arah bangunan yang ada di pengendali banjir ini. Itu tadi ya, pengendali banjir ini juga tidak jauh ke arah ini, ke arah Wanagama Nusantara ya. Dari sini juga tidak jauh ke arah Wanagama Nusantara. Jadi kalau kita lihat ya secara gambaran besarnya, Istana Garuda ini dari sebelah kanan dan kiri ya, atau barat dan timur itu ada pengendali banjirnya ya, seperti ini besar-besar. Kalau di sini kan ada pengendali banjir ini dan juga embung JKW ya. Kalau di sebelah timur itu ada di sebelah timur ya embung JKW ya. Kalau di sebelah barat itu ada embung MBH sama pengendali banjir ini. Nah, ini dia teman-teman semua bangunan-bangunan yang unik ya di kawasan pengendali banjir yang menyerupai mangkok ya nggak sih? Mangkok bakso. Cakep ya, tuh. Di sini juga ada jembatan-jembatan yang udah mulai selesai ya di sekitar kawasan pengendali banjir ini. Dan juga kalau kita lihat ya, airnya udah mulai tidak terlalu keruh ya. Ya nggak sih teman-teman? Kalau beberapa waktu yang lalu kan keruh sekali ya di sini, kuning sekali. Kalau sekarang udah mulai sedikit demi sedikit ya, udah mulai tidak keruh. Apalagi nanti di masa depan semua pembangunan udah selesai. Untuk sedimen trap itu ada kan yang kayak semacam penyaring air ya, untuk sebelum masuk ke embung itu kan ada sedimen trapnya kan. Nah, itu berjalan sempurna sehingga air yang keruh atau air yang kotor tidak langsung jatuh langsung plek ke sini ya, tapi ada saringannya dulu ya nggak sih, ada sedimen trapnya gitu kan ya nggak sih teman-teman? Konstruksi yang lebih paham boleh dong komentar, karena kan saat ini masih konstruksi ya, jadi air-air di sini agak susah jernihnya ya nggak? Ya semoga di masa depan gitu ya, pada saat ini pembangunan sudah selesai, pohon-pohonnya udah pada tumbuh ya, penataan kawasannya udah pada selesai ya, semoga airnya bisa lebih jernih ya nggak teman-teman? Oke, kita lanjut lagi ya untuk mengarah ke arah Plaza Yudikatif tadi supaya lebih lihat atau lebih tahu gambarannya sejauh mana dari arah pengendali banjir ini ya. Untuk jaraknya. Nah, ini kalau kita lihat ya dari pengendali banjir ke Istana Garuda udah kelihatan tuh ya. Dan di depan ini kan ada semacam jalan. Ini jalan akses yang lama ya, yang sudah dibuat lama. Nah, ini dia ya untuk arus ke arah Plaza Yudikatif dari arah pengendali banjir, teman-teman. Ke arah Plaza Yudikatif.
Ini dia tampilan terbaru dan kondisi terbaru ya teman-teman semua. Masih ya di kawasan ini masih ditumbuhi atau masih berdiri kayu-kayu eukaliptus, pohon-pohon eukaliptus, pohon industri ya teman-teman. Semoga ya hari demi hari atau waktu demi waktu ya, semoga pohon-pohon ini nanti akan berubah menjadi pohon-pohon yang udah disiapkan ya di beberapa persemaian yang sudah dibangun di sini. Amin. Nah ini dia ya teman-teman semua, jarak dari arah pengendali banjir ke Plaza Yudikatif yang ada di Ibu Kota Nusantara. Jadi buat kalian semua nih ya yang sampai saat ini masih bersama saya memantau situasi terkini, terima kasih banyak. Kita menjadi bagian dari saksi sejarah ya dibangunnya ibu kota baru negeri ini. Nah ini ya untuk pantauan terbaru, saya akan coba naikkan ketinggian, kita akan coba melihat sekeliling ya, karena kalian juga kadang minta, Bang coba lihat sekeliling. Nah ini saya coba memperlihatkan sekeliling. Nah itu ya di depan ada Istana Garuda dan juga Istana Negara. Di depannya ada gedung-gedung Kemenko ya, gedung BI, itu Bukit Bendera ya, bendera yang berkibar ya dengan gagah seperti itu. Ada Swiss Hotel Nusantara, hunian ASN 1 ya. Hunian ASN 1 yang dekat Swiss Hotel. Jadi ada dua lokasi hunian ASN dekat Swiss Hotel sama dekat Kubika ya. Jadi hunian ASN 1 itu ada di dekat Swiss Hotel sama dekat dengan Kubika Hotel. Nah ini ya di depan kita Kubika Hotel. ASN 4, ASN 2, dan juga ASN 1 tuh yang paling ujung. Nah ini ya situasi terbaru kalau kita melihat sekeliling teman-teman semua. Nah itu tadi teman-teman semua pantauan kita di lokasi Plaza Yudikatif dan juga ke pengendali banjir ya yang ada di IKN. Nah Plaza Yudikatif ini kan sebelah barat dari Istana Garuda ya. Dan juga dari Plaza Yudikatif ini dekat dengan Embung MBH teman-teman ya kan. Kalau kita lihat pada saat dari arah Plaza Yudikatif ke Embung MBH itu tidak terlalu jauh karena kayak bersampingan gitu. Nah kalau kita lihat di sekitarnya juga ya sudah mulai ditata ya, dan juga dari arah Plaza Yudikatif, dari arah Istana Negara itu mengarah ke arah pengendali banjir itu tidak jauh dan bisa dijangkau dengan berjalan kaki kalau nanti sudah ditata ya nggak sih? Oke teman-teman semua ya, terima kasih sudah menyaksikan sampai dengan akhir ini ya. Saya Dian Rana pamit undur diri di video kali ini. Kita akan coba terus mengupdate ya, terus memberikan informasi tentang perkembangan di Ibu Kota Nusantara apapun yang terjadi ya. Dan mungkin besok saya akan coba ke tol ya, karena tol sudah mulai dibuka kan untuk umum. Kita akan melihat kesibukan di sana. Kalau semua jaringannya bagus, saya akan coba siaran langsung ya seperti biasa. Tapi kalau semua jaringannya kurang bagus, mungkin saya akan coba bikin video, baru saya akan upload gitu teman-teman ya. Ya semoga besok cuacanya cerah, jadi saya akan ke sana. Oke, terima kasih ya. Saya Dian Rana, pamit undur diri. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.